Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis di jalur perlintasan pantai utara Jawa yang terdiri atas 16 kecamatan. Salah satu kawasan di Kota Semarang yang membantu memainkan peran penting dalam aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan ialah Kecamatan Genuk. Kecamatan Genuk merupakan salah satu dari 16 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah administratif Kota Semarang. Kecamatan Genuk terletak di daerah pesisir timur laut Kota Semarang. Kecamatan Genuk memiliki luas area lahan sebesar 243 hektar dengan 13 kelurahan di dalamnya. Posisi geografis Genuk berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak di sebelah timur, Kecamatan Pedurungan di selatan, Kecamatan Gayam Sari di barat, dan Laut Jawa di utara. Lebih jauh, Kecamatan Genuk secara geografis merupakan kawasan strategis karena dekat dengan pusat jaringan transportasi darat dan laut yang menghubungkan aktivitas di Pulau Jawa. Secara topografis, Kecamatan Genuk terletak di daerah dataran rendah dan sebagian kecil wilayahnya merupakan daerah pantai dengan kemiringan lereng sebesar 0-5%. Ketinggian tanah dari permukaan air laut berkisar antara 0-2,5 meter. Berdasarkan data klimatologis, Kecamatan Genuk memiliki iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson. Akibatnya, tiap tahun Genuk diiringi dengan rata-rata intensitas curah hujan yang cukup tinggi, yakni berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm kubik per tahun dan 100-150 mm kubik per hari pada periode tertentu. Suhu udara di Kecamatan Genuk berkisar antara 29 hingga 35 derajat Celcius. Kecamatan Genuk sebagai bagian dari daerah dataran rendah di timur laut memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Berdasarkan kajian litologi, susunan tanah yang ada di Kecamatan Genuk memiliki jenis tanah asosiasi kelabu dan aluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Jenis tanah ini sebenarnya masih memungkinkan untuk dikembangkan aktivitas pertanian. Namun, karena menyimpan potensi geostrategis yang lain, maka Kecamatan Genuk pada akhirnya diproyeksikan sebagai wilayah suburban, industri, dan transportasi oleh pemerintah Kota Semarang. Faktor-faktor yang menyebabkan wilayah Genuk dapat dikembangkan sebagai daerah industri antara lain ialah wilayahnya yang masih luas, berdekatan dengan pelabuhan laut, pergudangan, dan pusat perdagangan, berdekatan dengan sumber tenaga kerja, merupakan jalur arteri primer Jakarta-Surabaya dan jalur ekonomi nasional, angin yang tidak menuju ke pusat kota, serta jalur drainase yang langsung menuju ke laut. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK, yakni perbandingan antara penduduk usia kerja dengan jumlah angkatan kerja dari tahun 2000 hingga 2004 mengalami penurunan. Pada tahun 2000, angka TPAK sebesar 73,48%. Tahun 2001 sebesar 66,10%, tahun 2002 sebesar 65,40%, tahun 2003 sebesar 61,25%, dan pada tahun 2004 sebesar 60,74%. Hal tersebut menunjukkan sangat dibutuhkan peningkatan lapangan kerja untuk menampung banyaknya penduduk usia kerja yang meningkat. Jumlah penduduk miskin selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,21% per tahun. Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya krisis ekonomi yang belum stabil dan adanya penduduk pendatang yang pada umumnya dari lapisan ekonomi lemah. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Genuk relatif tinggi, yaitu sebesar 14,78% pada tahun 2020. Penanganan terhadap penyandang masalah sosial sudah dilakukan dan melibatkan banyak pihak.
namun hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Perkembangan fasilitas sosial yang ada di Kota Semarang meliputi panti jompo sebanyak 5 buah, panti asuhan sebanyak 40 buah, rumah singgah sebanyak 3 buah, dan yayasan sosial sebanyak 90 buah. Dengan harapan untuk membantu anak dan remaja penyandang tunawisma dan memberi fasilitas singgah, pendidikan, pelatihan, dan perlindungan. Kondisi rumah penduduk di Kota Semarang secara umum baik. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas jenis rumah penduduk yang sudah permanen, yaitu sebesar 67,52%. Akan tetapi, masih terdapat rumah yang dindingnya belum permanen dan membutuhkan peningkatan kualitas rumah sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sehat serta dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya. Namun, akibat dari industrialisasi ternyata juga berdampak pada tingkat bahaya rob atau banjir akibat penurunan luasnya tanah yang mengancam rentannya rumah warga, sehingga tidak jarang dijumpai rumah warga yang dibuat dengan 2 lantai. Berdasarkan data BPS, proporsi penduduk Kecamatan Genuk yang hanya berpendidikan sekolah dasar atau kurang adalah 16,31% pada tahun 2020. Dengan data yang sama, di Kecamatan Genuk terdapat 25 sekolah dasar, 9 sekolah menengah pertama, 5 sekolah menengah kejuruan, dan 3 sekolah menengah atas. Dapat kita lihat ketika masyarakat mulai berkembang, peluang baru untuk pembangunan masyarakat mulai muncul. Usaha kecil dan pengusaha mulai bermunculan, membangun keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan. Pada abad ke-20, wilayah Genuk turut terdampak epidemi cacar dengan korban rata-rata 1 rumah per hektar. Upaya pengobatan dilakukan dengan vaksinasi dan variolasi atau secara tradisional melalui ritual tertentu. Saat ini, rob, industrialisasi, hingga lingkungan yang kotor mendominasi faktor menurunnya tingkat kesehatan masyarakat Genuk. Menurut BPS, wilayah Genuk telah disertai 1 rumah sakit umum, 1 rumah sakit khusus, 2 puskesmas, 10 klinik, dan 106 posyandu dengan 873 tenaga kesehatan. Sebelum adanya aktivitas industri, kualitas air tanah wilayah Genuk umumnya dalam kondisi baik, yang mana prosesnya tidak ada pencemaran, mulai dari air hujan yang meresap ke tanah, lalu mengalir ke celah atau akuifer. Namun, setelah memasuki perkembangan industri dan urbanisasi, kualitas air mulai tercemar oleh limbah industri, bahan kimia, dan sampah yang berlebihan. Oleh karena itu, saat ini PDAM sebagai jaringan pelayanan air bersih berperan penting dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Genuk. Rob di wilayah Genuk sejak tahun 1990 hingga saat ini tidak hanya disebabkan oleh penurunan muka air tanah yang terpotong oleh garis pantai akibat pengambilan air tanah, namun juga disebabkan oleh buruknya saluran drainase tersier yang tersumbat dan tercemar dari industri dan pemukiman yang tidak dikelola dengan baik. Masalah rob diperparah lagi oleh kurangnya pengelolaan sumber sampah, TPA, hingga TPS yang hanya mampu menangani 52% sampah Genuk. Dengan adanya kawasan industri Terboyo di kawasan Genuk, memberikan dampak politik dengan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang mengatur mengenai industri. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai rencana tata ruang wilayah membagi Semarang menjadi beberapa wilayah BWK atau pembagian wilayah kota, dan Terboyo termasuk ke dalam BWK 1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pengendalian lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk mengendalikan sumber dampak dari tiap usaha atau kegiatan, sehingga tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat ditekan.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 mengenai izin gangguan karena industri terboyo mengubah lahan hutan mangrove menjadi lahan industri dan membuat fungsi lahan berubah. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk mencegah masalah pencemaran. Kecamatan Genuk merupakan sebuah kawasan yang telah mengalami perubahan signifikan dalam 30 tahun belakangan. Perubahan yang berlangsung di Kecamatan Genuk pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari kenampakan fisik geografisnya yang kemudian berdampak terhadap berbagai sendi kehidupan. Pada mulanya, Genuk merupakan kawasan yang belum banyak tersentuh pembangunan serta tata kelola ruang yang masih sangat sederhana. Sehingga, kenampakan wilayah Genuk masih terjaga kealamiannya, sebelum akhirnya berubah drastis pada tahun 2000-an sejak ditetapkan sebagai bagian wilayah kota BWK 4 menjadi kawasan industri yang dipersiapkan untuk zona industri, mengakibatkan para investor mendirikan usaha di kawasan tersebut. Kenampakan alam di wilayah Genuk telah berubah secara signifikan, yang mulanya merupakan kawasan lahan hijau, rawa, dan pantai, kini berubah menjadi kawasan pusat kegiatan masyarakat. Alih fungsi lahan untuk industri dan perumahan telah membawa implikasi besar terhadap perubahan multidimensional bagi kehidupan masyarakat Genuk. Genuk yang semula hanya merupakan kawasan pinggiran kota yang nirpotensi, kini telah bertransformasi menjadi salah satu kawasan vital yang menjadi bagian dari profil kota Semarang sebagai kota perindustrian dan perdagangan. Lebih jauh, Genuk juga berkembang sebagai kawasan satelit dan kawasan suburban yang membawa dinamika besar bagi kehidupan masyarakat. Peremajaan wilayah yang terjadi di Genuk membawa konsekuensi terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat meliputi urbanisasi, kepadatan penduduk, pandangan hidup, budaya, mata pencarian, orientasi sosial, dan semacamnya. Perubahan sosial yang terjadi di Genuk nantinya juga akan menimbulkan beragam persoalan, seperti penataan ruang dan bencana ekologis yang tidak bisa dipisahkan sepanjang proses transformasi Genuk sejak tahun 1990 hingga 2022.